sing puniki kula kali panjenengan sami kabeh dipun paring Allah Subhanahu wa taala kewarasan, kesehatan, keberkahan, kekuatan iman lan Islam sehingga saged hadir saged ugi datang undanganipun Allah Subhanahu wa taala yaitu sareng-sareng lampahi salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan niat lan ibadah kula kali panjenengan sami kabeh baik ibadah salat subuh berjamaah, ibadah zikirane, i'tikafe, taklime lan ibadah-ibadah sanese mugi-mugi dipun tampil lan dipun ridhoni dhateng Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para saudara, para rabu, para jamaah ingkang dipun muliakan dhateng Allah Subhanahu wa taala, salat adalah perintah saking Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan berjamaah adalah sesuatu yang dicontohkan datang baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua sudah dibekali oleh Allah, sudah diberikan modal oleh Allah Subhanahu wa taala waktu 24 jam. Semua makhluk Allah diberikan waktu yang sama yaitu 24 jam untuk menjalani proses kehidupan. Kata Allah Subhanahu wa taala, silahkan waktu yang Allah berikan ini, kesempatan yang Allah berikan ini pergunakan sebaik mungkin supaya jangan sampai terjadi penyesalan di kemudian hari akibat kamu lalai mempergunakan waktu. Nah, maka pentingnya waktu ini ya. Waktu ini terus berjalan. Waktu tidak mungkin diputar kembali. Sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu tidak mungkin akan diulang kembali, tidak mungkin terulang kembali. Jangankan untuk mengulang 2-3 tahun yang lalu, mengulang 1 menit, 1 detik yang sudah kita lewat sudah tidak mungkin diulang kembali karena waktu terus berjalan. Maka bersyukurlah bagi kita yang sudah bisa memanfaatkan waktu yang Allah berikan ini untuk beramal soleh, untuk memanfaatkan waktu yang Allah berikan, mempergunakan waktu yang Allah berikan untuk kebaikan-kebaikan. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah menginformasikan kepada kita semua melalui Al-Qur'an supaya kita ini betul-betul mampu mempergunakan kesempatan yang Allah berikan ini, jangan sampai terjadi penyesalan di kemudian hari akibat kita banyak menunda-nunda waktu. Banyak orang menyesal gara-gara nunda-nunda waktu. Arepan tobat engko bae bakal wis tua. Engko bae bakal wis tua, engko bae bakal wis enak. Engko bae bakal wis ora repot. Arab sembahyang bikin engko bae kita mah. Mungkin masih repot, masih akeh kerjaan, durung bisa. Padahal sembahyang cuma 2 menit, 3 menit, tekan 5 menit gede. Tapi bahasanya repot bae, durung kiyeng bae, masih pratin bae, masih durung siap bae. Padahal ini adalah kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Harapan berobat engkau tanggung. Jadi kita kebanyakan menunda-nunda waktu yang pada akhirnya kita akan menyesal di kemudian hari akibat kita lalai banyak menunda-nunda waktu. Nah, maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah sampaikan di dalam Al-Qur'an sebagai bahan peringatan untuk kita semua, kita renungi ya, sebagai bahan renungan kita semua. Kata Allah, wal asri innal insana lafi khusr. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal asri, demi waktu, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Manusia ini berada dalam kerugian. Illa, kecuali illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh, wa tawasaw bil haq, dan
serta saling nasihat menasihati untuk kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati untuk kesabaran. Jadi manusia itu dalam kerugian. Kenapa rugi? Karena banyak menunda-nunda waktu. Maukah harapan sembahyang yang kumaning baik pada kedau jam 12 nembe kentong, nembe adan, nembe pujian. Repot maning, anak tamu maning, anak kerjaan maning, akhirnya wis jam loro tanggung dela maning, kok tanggung setengah telu, wis arep jam telu, anak tamu maning teka maning, akhirnya kelewat karena kita banyak menunda-nunda waktu. Maka hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita ingat supaya kita jangan sampai menunda-nunda waktu. Pertama, yang harus kita yakini di dalam hati kita, yang harus kita terapkan dalam hidup kita, ya, yang harus kita praktekkan dalam kehidupan ini, bahwa waktu itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya dititip itu tidak selamanya. Titipan itu tidak selamanya. Waktu ini adalah titipan dari Allah. Termasuk umur kita, usia kita, ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala waktu. Silahkan pergunakan waktu 60, 70 tahun ini, 50 tahun ini untuk sebaik-baiknya. Jangan sampai kemudian kamu menyesal di kemudian hari akibat kamu banyak menunda-nunda waktu, nyepelekan waktu. Maka waktu ini adalah amanah, titipan dari Allah. Yang namanya titipan suatu saat akan diambil lagi oleh pemiliknya, suatu saat akan dicabut lagi oleh pemiliknya. Dan waktu ini tidak ada yang langgeng, tidak ada yang abadi. Semuanya akan kembali normal pada akhirnya, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, jadi kalau kita ingat bahwa waktu ini adalah amanah, maka kita pergunakan. Umur ini amanah, ya, diberikan oleh Allah kebebasan di dunia ini. Silahkan, kata Allah, pergunakan sebaik mungkin. Tapi ingat, semua apa yang kita lakukan di dunia pasti ada konsekuensinya, pasti ada resikone. Sing bengene mungkin gawe bagus, ya oleh hasilnya kebagusan. Sing mune gawene keblesakan, ya mungkin oleh hasilnya keblesakan. Semua di dalam kehidupan ini ada balasannya, ada konsekuensinya, ada resikone dewe-dewe. Maka jangan sampai kita menyesal di kemudian hari akibat kita lalai, akibat kita mengabaikan perintah-perintah Allah, akibat lalai kita di dunia, terlena dengan kehidupan dunia, terlena dengan kesibukan dunia, mengurus keluarga, mengurus pekerjaan, mengurus diri sendiri, sehingga akhirnya melupakan kita kepada jati diri kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang menyesal akibat melalaikan waktu. Allah abadikan di dalam Al-Qur'an, di mana ingin hidup kembali ke dunia, ya, ingin kembali hidup ke dunia lagi sebentar saja, sedihlah baik, sehari saja kembalikan saya ke dunia ya Allah. Saya berjanji akan menjadi orang yang baik, akan menjadi orang yang beriman, harap menjadi beramal soleh, harap menjadi wong taat, harap taubat, harap memperbaiki, yakin beli kaya mau maning. Ini penyesalan, salah satu bukti penyesalan yang Allah abadikan di dalam Al-Quran sebagai bahan renungan untuk kita semua, sebagai bahan evaluasi untuk kita semua, sebagai bahan muhasabah untuk kita semua, supaya kita jangan sampai penyesalan di kemudian hari. Kan tidak mungkin orang yang sudah mati tidak mungkin hidup kembali, tidak mungkin untuk memperbaiki kehidupannya lagi, tidak mungkin untuk melaksanakan perintah yang Allah berikan lagi. Karena apa? Karena kesempatan yang Allah berikan saat ini kita hidup dunia, ya. Maka waktu yang paling tepat adalah saat ini, di mana kita sedang menjalani proses kehidupan. Aja berpikir aku maning baik, bakal wis tua, bakal wis enak, bakal wis ora repot, bakal wis sukses, bakal wis macam-macam. Padahal waktu tidak ada yang tidak ada.
Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pertama yang harus kita perhatikan, yang harus kita yakin bahwa waktu ini amanah. Suatu saat waktu akan hilang. Kesempatan akan hilang. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah membiasakan diri untuk senantiasa disiplin dari hal yang terkecil. Membiasakan disiplin pun ternyata tidak mudah. Membiasakan disiplin dari hal yang terkecil tidak mudah. Dalam latar kotor, delong pakaian numpuk kotor, delong piring kotor, delong anak petetan durung disiram, orang disiram. Ini adalah bentuk apa? Bentuk rasa kedisiplinan. Ketika kita sudah disiplin, maka tanpa harus banyak waktu kita sudah tergerak karena kita sudah biasa, sudah disiplin. Dalam kotor bagian disapu, dalam berantakan bagian diberesi, dalam cucian piring kotor bagian tergerak tanpa harus menunggu yang lain. Begitu dalam rannya petetan, ya, tanaman pada kering tergerak karena sudah biasa disiplin. Begitu sholat, ya, anak suara adzan, Allahu Akbar, langsung tergerak sholat karena membiasakan dari hal yang kecil. Ayo, karena sudah biasa disiplin sehingga akhirnya menjadi kebiasaan, ya, akhirnya menjadi sesuatu yang menyenangkan. Kedisiplinan apabila dilakukan terus menerus maka akan menjadi budaya dan menjadi sesuatu yang menyenangkan, ya. Menjadi satu kebutuhan, menjadikan rasa cinta, ya. Kebiasaan yang selalu dilakukan terus menerus akan menjadi budaya dan akan menjadi rasa cinta. Jadi mulai dari hal yang terkecil. Terus kita hadir sholat berjamaah di masjid juga tidaklah mudah bagi yang tidak terbiasa, karena tantangannya juga luar biasa. Jadi mendisiplinkan diri ini mulai dari hal-hal yang terkecil. Nah, ketika sudah terbiasa maka enak, maka biasa. Saya jenis sindurung biasa. Nah, maka kebiasaan disiplin terutama untuk hal yang positif ini adalah luar biasa. Kemudian hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga selanjutnya adalah dahulukan kewajiban seperti sholat. Jadi misalnya kita ada kewajiban yang harus kita prioritaskan, maka prioritaskan. Sholat adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, kita prioritaskan, ya. Kita prioritaskan. Jangan nunggu kesempatan nanti sehingga akhirnya sholat kita menjadi terabaikan, bahkan sampai lupa, sampai akhirnya tidak menjalankan sholat. Jangan nunggu nanti. Kemudian hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat, ya, yang harus kita perhatikan di dalam waktu. Ingat bahwa yang namanya kematian yang bisa datang kapan saja. Sehingga kematian kan kapan saja, nggak mesti harus tunggu tua, nggak mesti harus tunggu sakit, ya. Kapanpun, dimanapun, ya, dalam kondisi apapun, kalau memang Allah sudah menakdirkan saatnya memang harus pulang ke negeri akhirat, maka tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Karena rahasia Allah yang tidak bisa kita ketahui, diantaranya kapan kita meninggal, di mana kita meninggal, dalam keadaan apa kita meninggal, itu tidak ada yang tahu. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala, ya, kita tidak ada yang tahu. Makanya beruntunglah bagi orang-orang yang senantiasa mempersiapkan diri, ya, ya, memikirkan dan mempersiapkan diri sebelum datangnya kematian. Maka kata Rasulullah, orang yang hebat, orang yang pintar adalah orang yang selalu memikirkan dan mempersiapkan kematiannya sebelum datang kematian. Karena memikirkan di akhirat sudah tidak ada gunanya lagi. Getun di akhirat sudah tidak ada gunanya lagi. Menyesal di akhirat tidak ada gunanya lagi. Taubat di akhirat tidak ada gunanya lagi.
karena kesempatan itu sudah tidak berlaku. Kesempatan hanya berlaku saat kita hidup di dunia. Dan yang terakhir, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa disiplin dalam waktu, kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala, jaruk Gusti Allah, jaluk diparingi kekuatan untuk istiqomah. Minta sama Allah, berdoa sama Allah supaya diberikan kekuatan untuk istiqomah terus menerus. Ya Allah Gusti, kula nyuwun diparingi istiqomah dalam sholat berjamaah. Ya Allah Gusti, kula nyuwun waktu sisa-sisa usia yang kita miliki ini bisa bermanfaat untuk diri, keluarga dan masyarakat. Pokoknya kita minta sama Allah, jaluk karo Gusti Allah supaya apa? Supaya digerakkan, disenengaken kanggo ibadah. Ya, supaya disenengaken kanggo ibadah. Aja meneng bae, jaluk karo Gusti Allah. Karena yang menggerakkan hati kita, ya, yang menggerakkan, yang membolak-balikan hati kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon sama Allah, ya Allah, minta diistiqomahkan, minta diparingi husnul khotimah, minta diparingi sisa-sisa usia ini supaya diberikan kebermanfaatan. Ya. Jadi itu adalah kiat-kiat bagaimana supaya kita bisa memanfaatkan waktu. Karena waktu ini terus berjalan. Ya. Nah, ada beberapa bahaya bagi orang-orang yang terbiasa membunda-bunda waktu. Bahaya pertama adalah menghilangkan keberkahan waktu. Karena waktu ini terasa cepat, kayak gelis waktu. Tiba-tiba wis umur wis tua. Tiba-tiba wis sore. Tiba-tiba wis arepan berangkat. Tiba-tiba tidak terasa. Nah, ini keberkahan waktu kita sudah hilang. Kenapa? Karena kita tidak bisa memanfaatkan waktu yang Allah berikan. Dipayu waktu 24 jam dipergunakan nganggo nongkrong bae. Tidak memikirkan kebesaran-kebesaran Allah, ora eling karo Gusti Allah, ora taat karo Gusti Allah, ora gelem melaksanakan perintah Allah, ora gelem taubat, ora gelem taat karo Gusti Allah. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi waktu ini terasa cepat. Tiba-tiba umur wis ketemu swidak bae. Wis ketemu harapan 70, wis ketemu harapan 50 bae. Berapa banyak amal ibadah yang sudah kita lakukan? Berapa banyak kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan, belum kita evaluasi. Nah, maka hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi hilangnya keberkahan waktu itu akibat kita terlalu banyak menunda-nunda waktu. Nah, terus yang kedua, akibat kita terlalu banyak menunda-nunda waktu, maka menumpuk pekerjaan dan dosa, ngake-ngakeakan dosa. Dosa mau bertumpuk-tumpuk, pekerjaan bertumpuk-tumpuk tapi tidak terselesaikan. Ya. Lobang-lobang maksiat, lobang-lobang dosa, lobang-lobang salah yang sudah kita gali di masa lalu belum kita tutup-tutupi, wis ana maning dosa maning. Dosa pengen durung perangkat, dosa pengen durung hilang, ana maning dosa kita. Kenapa? Karena kita tidak berusaha untuk menutupi dosa-dosa yang sudah lalu. Kita minta mohon sama Allah, istighfar, jaluk pangapura, ya, ditutup dengan kebaikan. Kalau kita berbuat kejelekan kan untuk mengantisipasinya, menutupinya ditutup dengan kebaikan-kebaikan. Ketika kita menyakiti orang, maka bagaimana kita supaya minta maaf dan kita berusaha untuk membahagiakan orang yang kita sakiti. Kemudian yang ketiga, hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahaya daripada kita membiasakan menunda-nunda waktu, kata para ulama, yang ketiga ini adalah melemahkan hati kita dan niat. Jadi lemah hati kita ini menjadi lemah, ya, menjadi tidak bisa berdaya, tidak ada kekuatan, tidak ada powernya untuk berusaha untuk berbuat kebaikan. Kenapa? Karena sudah terbiasa menunda-nunda waktu. Ya matergah, mater masih akeh, mater masih suwe, masih mater akeh kesempatan, mater sehingga akhirnya
waktu tidak tahu, ujuk-ujuk besoknya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Besoknya sudah tidak ada kesempatan lagi karena tidak ada yang tahu. Ya. Waktu itu tidak ada yang tahu. Jadi ketika kita membiasakan diri menunda-nunda waktu, itu sama halnya dengan melemahkan hati kita. Hati kita ini tidak terbiasa. Lamun ibarat mesin kan, orang sok dipanasi mesinnya. Bahkan orang dipanasi ya di beladuk-beladuknya kurang ada kenangan. Tetapi ketika kita sudah terbiasa dipanasi, apa mana yang biasa berjalan, biasa tepat waktu sholat berjamaah, tepat waktu untuk melaksanakan kegiatan, sudah tepat waktu bekerja, tepat waktu, harus disiplin lah. Biasa disiplin jadi enak. Malah ketika menunda-nunda waktu jadi belena. Dan yang terakhir, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahaya daripada kebiasaan menunda-nunda waktu adalah membuka pintu penyesalan. Akibat kita banyak menunda-nunda waktu, maka yang akan terjadi adalah penyesalan yang berkepanjangan, penyesalan di kemudian hari. Contoh, harapan mangkat menjadi barang, nunggang kereta, tiba-tiba aku dingin mantan ke bangtunya masih di lamaning masih suwe keburu pas anak tamu teka ngobrol maning keburu-buru, waduh arpanu mangkat anak maning alangan maning, sehingga akhirnya apa? Akhirnya gagal, kereta wis mangkat wis lewat TWK nembe teka, Pak kereta mana itu barusan lewat. Akhirnya penyesalan. Ini di dunia ya. Mungkin masih bisa diulang kalau di dunia, tetapi kalau di akhirat, penyesalan di akhirat akibat kita lalai dengan perintah Allah, akibat kita lalai melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, maka penyesalan yang berkepanjangan, karena di akhirat tidak bisa kita ulangi lagi. Kehidupan di dunia hanya sekali-kalinya. Allah berikan kesempatan kita hidup di dunia ini mung sepisan-pisane, orang pindo petelu pingpat, cuman sekali-kalinya. Sayang kalau kita tidak pergunakan untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan waktu semaksimal mungkin, perintah Allah dijalankan, terutama sembahyang, ibadah, sholat dijalankan aja sampai nunggu engkau bae bakal wis tua, engkau bae bakal wis enak, engkau bae bakal wis ora repot. Ini adalah bentuk penyesalan ya, tidak disiplin. Nah, maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung kula kabeh masih diparingi kesempatan datang Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani proses kehidupan, masih diparingi umur panjang, diparingi waktu, diparingi masih anak kesempatan ya, diparingi masih anak usia, pergunakan sisa-sisa usia yang masih ada ini, pergunakan umur yang masih anak ini untuk ibadah taat pada Allah Subhanahu wa taala. Aja sampai nunggu engko maning bokatan umur lah kasih buru niku mawon. Mudah-mudahan wonten manfaate, wabil khusus kangge kula kian muklan umum kangge para jamaah, kangge bareng-bareng belajar, bareng-bareng memperbaiki diri, bareng-bareng laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kula tutup kelawan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nyuwun agung pangapunten, akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.